sikian Lamsaran lestarian indah alam Bali Dumugi setan Semeton Bali Irengang tembang pun Niki wantah untuk Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi membuka gelaran Bulan Bahasa Bali ketiga tahun 2021 di Gedung Kesirarnawe Taman Budaya Denpasar, Senin 1 Februari 2021. Pembukaan ditandai penyerahan lontar Gita Prangastiti Pamahayu Jagat Ngider Buana oleh Gubernur Bali. Raja Salmas Angebok, Satuang Amado, Warmitanya. Bulan Bahasa Bali tahun ini mengangkat tema Wanakerti Sabdaning Taru Mahotama yang bermakna Bulan Bahasa Bali sebagai altar pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, tertaut jelajah pemaknaan hutan sebagai prana kehidupan. Bulan Bahasa Bali merupakan implementasi Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang pemajuan dan penguatan kebudayaan Bali, serta Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Gubernur Koster menyampaikan, gelaran ini merupakan wujud komitmen Pemprov Bali untuk pelestarian adat budaya dan kearifan lokal Bali, meski dalam kondisi pandemi yang sesuai visi pembangunan Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loke Bali, mewujudkan Bali era baru. Angayu bagya pisan iraga ring Bali sampun mendoe uger-uger Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Miwa Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Pinake sepat siku-siku anggen dasar usaha ngelimbakang bahasa aksara miwah sastra Bali sane jangkep muuk ngantos ke desa adat sejebang Bali. Napi malih visi pembangunan pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Lintang utamian pembangunan mendasar antuk nyinggilang adat, tradisi, seni, budaya, miwah kearifan lokal Bali. Pengelimbak teknologi patut dikelola anggen nincapang usaha-usaha mikukuha bahasa aksara miwah sastra Bali duene. Sepisanan mutamian susastra Bali pinake sumber kaweruhan tur pengembangan teknologi utamin ipun sane mepaiketan ring usada miwah industri kerajinan Bali. Niring parikrama puniki sarang-sarang dadosan pinake serana nincapang kewegunan bahasa Bali druene mangde sayan memperbawa sejroning pekibah jagat sekadi makin. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Iwayan Kun Atnyane, menjelaskan seluruh pengisi Bulan Bahasa Bali dipastikan menerjemahkan konsep tema dari berbagai sumber pustaka lontar seperti Taru Pramana, Aji Janantaka, terkait usada, dan lain-lain. Skema isian kegiatan memadukan luring atau luar jaringan dan daring dalam jaringan, termasuk pagelaran virtual. Pinake pamungkah sajroning acara puniki
jagi kadagingin antuk usaha kita pangrastiti pamahayu jagat ngiter buana. Sane kami letin oleh penyuluh bahasa Bali sejebak Bali. Tiosang ring punika talar kamargiang video tulo utawi seminar sane maosang indik usade pinako usaha mertiwiang petitis bulan bahasa Bali utaminyane indik kautaman alas lan taru pinako wit tambo sakancan pinyungkan sane kekeniang ring jagati. Wimbokara utawi lombo sane kelaksanayang akehnyane pitulas wimbokara sane kamiletin oleh pamilet wakil kabupaten kota talang pamilet masyarakat umum. Prasara utawi pameran prasi antuk petitis prasikala nukilan taru mahatama kamiletin oleh ulung dasesio diri seniman prasi. Krioloko utawi workshop sane kamargiang wanta indik ngeracik loloh Bali, Bali Gerapi lan pengenter acara. Sasolahan utawi pentas seni sane kalaksanayang kasarangen oleh 16 sanggar seni sane sami ngereko sasolahan antuk bantang sastra indik warna kerti. Pinih untat bulan bahasa Bali kadagingin antuk penganugrahan Bali Kerti Nugraha Mautama pinakecihna yasa mantuk kalih diri para jana sanetan surut-surut maya sekerti ring basa aksara miwah sastra Bali. Penganugrahan oleh pemerintah Provinsi Bali puniki soang-soang Jayanti ngamolihang jinah makanya ne 100 juta rupiah miwa lencana emas selai gram. Gelaran Bulan Bahasa Bali berlangsung sebulan dari 1 hingga 28 Februari 2021. Pemerintah Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali untuk menggelar pameran produk industri kecil dan menengah atau IKM dan usaha mikro kecil dan menengah di Bali. Pameran produk lokal dan kerajinan Bali tersebut diharapkan mampu membantu meringankan dampak pandemi COVID-19 yang menghantam sektor perekonomian di Bali. Menuju kehidupan kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik. Sinarengan ring parikrama bulan bahasa Bali sane mangkin nale kemargian pameran industri kecil dan menengah IKM Bali Bangkit sane metetujon nangyang perekonomian Bali melarapan antuk ngawigunayan produk IKM Bali. Pameran puniki kelaksanaan oleh Dekranasda Provinsi Bali. Matur suksema katuring Ibu Putri Koster, Ketua Dekranasda Bali. Antuk pekinkin melaksanakan pameran IKM Bali Bangkit sane sampun menjantan mepi kenok marep pelaku IKM ring masa pandemi COVID-19 kadi mangkin. Parikrama puniki nalar keabdian Mangde Presiden dados piranti penggerak IKM Bali sane produktif, kreatif, tur inovatif sejroning gering agung COVID-19 puniki. Pastike antuk setate ngomargian protokol kesehatan. Gering agung COVID-19 sane menjantan metu saking pengawit warsa kali-tali kali dasa punika sampun ngewetuang pikobat ring sektor kesehatan, ekonomi, sektor industri, miwah kerajinan Bali. Antuk punika anggen jalaran nangyang perekonomian Bali tur nicapan daya tahan pengrajin sejroning masa gering agung COVID-19 puniki jantan membuat usaha yang mengkudang-kudang terobosan miwah inovasi produktif sekali pameran IKM Bali Bangkit puniki. Pameran Bali Bangkit sani kemargian ring penguntat warsa kali-tali kali dasa sampun menjantan tur mencihna nyelametang semeton pelaku IKM Bali.
Satkerti Loke Bali. Pameran bertajuk IKM Bali Bangkit digelar pada hari Senin 1 Februari 2021 hingga 31 Maret 2021 di kawasan Taman Budaya Bali, Kota Denpasar, yakni di area Gedung Kesirarnawo dan Arde Chandra. Kegiatan tersebut melibatkan 50 peserta dari IKM dan UMKM lokal di Bali. Sarang lestarian indah alam Bali, Dumogi sedatengah molihan kerahayuan semi skala niskala. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, mengingatkan para perajin peserta pameran IKM Bali Bangkit untuk terus menjaga kualitas dan warisan leluhur. Menurut istri Gubernur Bali Wayan Koster ini, berkreasi serta berinovasi boleh dan wajib, namun tanpa mengabaikan serta menjaga kualitas dan warisan leluhur. Satkerti Loke Bali, sane kedadosan visi Bali mangke semeton Bali sami ngiring sarang-sarang astiti bakti jaga alam Bali. Pameran Bali Bangkit ini diharapkan mampu menggairahkan para pengrajin lokal Bali yang sempat mati suri selama setahun karena masa pandemi COVID-19. Selain itu, pameran ikut mendorong menggerakkan ekonomi kerakyatan supaya terus menggeliat walau di tengah masa pandemi. Indah alam Bali, Dumogi sedatengah molihan kerahayuan sami skala niskala. Pada masa pandemi sekarang ini, kita sebagai UMKM, istilahnya pengrajinnya langsung dari dari pengrajin silver, emas, sama pengrajin yang lain juga, ada yang tenun ikat, ada yang songket Bali. Itu kita dikasih kesempatan di sini sama Ibu Gubernur, terus dengan seleksi kurasi yang artinya agak lumayan, bisa dikasih ruang gerak di sini. Itu sangat-sangat bangga banget, sangat astungkare gitu. Apalagi saat sekarang kita masa transisi begini, masa pandemi begini, kita yang UKM sebelumnya kita udah tarafnya udah lumayan, artinya ruang gerak kita bebas. Sekarang ruang gerak kita kan agak tertatih-tatih, harga perlahan. Kalau dibilang kendor sih nggak kendor gitu. Cuman untuk ruang geraknya kita masih sekarang kembali ke wilayah kita tersendiri dulu yang namanya Bali gitu. Tapi dengan kesempatan dikasih sama Bu Gubernur, sama Bu Putri Koster, itu kita sebagai pengrajin luar biasa, artinya untuk menyambut dengan semangat yang tinggi. Kita dikasih banget, tapi kita dikasih kriteria persyaratan biar bisa masuk di ruang gerak di sini itu istilahnya kita sebagai pengrajin harus menyajikan itu kreasi barang-barang handmade untuk desain Bali. Jadi dari Ipong Desain itu luar biasa ya. Jadi ini ide yang sangat cerdas menurut saya, karena kita di sini itu betul-betul dibina gitu ya. Diedukasi bagaimana menjadi entrepreneur yang tangguh walaupun di masa pandemi kita tidak berhenti berkreasi. Karena di sini ada edukasi banyak hal, mulai dari kualitas produk dalam penentuan harga, kemudian manajemen pembukuan, IT, kemudian penataan atau persiapan display-display itu semua kita diedukasi. Kita tertantang jadinya di sini gitu, makin tahu, makin tergali potensi kita dengan adanya diberikan kesempatan untuk berpameran di acaranya di Kranasda. Sejauh ini bagaimana perkembangan? Kita kan baru mulai, ini sesi kedua. Sesi pertama itu kita di tiga kali selama 1,5 bulan. Menurut saya itu luar biasa. Di masa pandemi, tapi perputaran itu selalu ada, walaupun tidak setiap hari, tetapi dibanding kita di rumah itu jauh sekali. Semeton Bali, pirengang tembang puniki, niki wantah untuk Bali,
elingang sami nangun sakir tilo ke Bali sane kedadosan visi Bali mangke semeton Bali sami ngiring sarang-sarang ngastiti bakti jaga alam Bali. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan menggelar vaksinasi massal penyuntikan dosis pertama di Wantilan DPRD Provinsi Bali. Vaksinasi massal penyuntikan tahap pertama bagi tenaga kesehatan atau yang bekerja di fasilitas kesehatan menyasar 13.135 tenaga kesehatan di Kota Denpasar. Dumogi sedatengah molihan kerahayuan sami sekalen iskalen. Proses vaksinasi terbagi menjadi 5 pos dan masing-masing pos terdiri dari 4 meja. Meja pertama dan kedua untuk pendaftaran dan screening. Meja ketiga untuk penyuntikan vaksin dan meja keempat untuk observasi. Setelah divaksin, para peserta harus menunggu selama 30 menit untuk mengetahui efek samping dari vaksinasi tersebut. Sampunang ragu Siki yang mana ngewangun Bali Nunas yang widi. Menurut Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, vaksinasi massal ini merupakan upaya menuntaskan program vaksinasi bagi semua tenaga kesehatan di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar. Diharapkan Pemkot Denpasar segera mengerahkan semua tenaga kesehatan untuk divaksinasi yang digelar 2 hari, mulai 4 Februari maupun keesokan harinya. Jaga alam Bali, manda suci, lan harmoni. Vaksinasi hari ini dilakukan secara massal untuk di Denpasar. Mengapa dilakukan vaksinasi massal? Ini adalah salah satu cara untuk melakukan akselerasi atau percepatan menuntaskan proses vaksinasi bagi nakes. Ya, kenapa dilakukan Denpasar? Karena memang jumlah nakes di Denpasar ini terbanyak di seluruh Bali. Tapi progres yang dicapai oleh Denpasar per hari kemarin baru 57%. Nomor 2 terbawah di Bali. Yang paling bawah capaiannya adalah Kabupaten Bangli, 38%. Di atas itu Denpasar. Sedangkan yang lain itu rata-rata sudah di atas 60%. Kabupaten Badung dan Gianyar cakupannya sudah di atas 60%. Denpasar masih belum, padahal ini pertama. Dan kabupaten lain yang melakukan vaksinasi belakangan setelah 3 kabupaten kota ini capaiannya sudah lebih tinggi dari Denpasar. Nah, membaca angka-angka ini, maka kami dengan Pak Kadis Kesehatan dan juga Pak Direktur Rumah Sakit Dasuki Sanglah dan juga dari Kemenkes, beliau dari Kemenkes dan juga semua kepala dinas kita mengadakan pertemuan. Maka harus dicari cara untuk mempercepat. Kalau mengikuti vaksinasi reguler di tempat-tempat nakes itu, maka ini tidak akan mencapai target. Padahal kita sudah di-warning oleh Menteri Kesehatan bahwa pertengahan Februari vaksinasi tahap pertama harus selesai. Dan akhir Februari vaksinasi tahap kedua harus selesai. Tapi kalau kita melihat pergerakan capaian, maka kalau melakukannya secara reguler tidak akan tercapai perintah Menteri Kesehatan dan juga perintah Bapak Presiden itu. Maka dari itu kami melakukan terobosan dengan melakukan vaksinasi massal untuk Denpasar. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya, mengatakan sasaran vaksinasi COVID-19 untuk nakes di Provinsi Bali mencapai 38.600
nakes. Tercatat baru 24.491 nakes yang sudah menjalani vaksinasi atau sekitar 65,14% dari keseluruhan nakes sasaran. Sasarannya 13.300 lebih ya. Yang hari ini sudah tercapai 7.500 lebih. Dan sisanya itu kita lakukan melalui vaksinasi massal hari ini dan besok. Harapannya tanggal 7 Februari 100%, jadi sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan kita selesaikan sampai tanggal 7. Sehingga nanti dalam 14 hari sampai tanggal 21 Februari, jadi seluruh tenaga kesehatan sudah mendapatkan 2 dosis vaksin. Setelah itu baru kita mengarah kepada jadi sasaran berikutnya, yang prioritas berikutnya dari TNI Polri, pelayan publik yang melakukan upaya-upaya pelayanan pada masyarakat. Ini ada kesehatan untuk di seluruh provinsi? Iya, di Bali. Dan karena Denpasar sasaran paling banyak, sedangkan capaiannya belum sampai 100%, ya karena kita mengejar harus selesai karena harus melayani berikutnya, ya kita lakukan vaksinasi massal seperti ini. Sekarang ini kan meningkat kasusnya, jadi rata-rata sehari itu hampir 300 per hari kasusnya, dan ini 30% diantaranya bergejala. Ya, tinggi bergejala. Ya, sehingga akhirnya terjadi bor rumah sakit yang meningkat. Jadi bor tempat tidur isolasi sudah mendekati 70%, sedangkan bor ICU sudah mendekati 80%. Ini sangat membahayakan ya, sangat mengkhawatirkan. Kalau sampai rumah sakit penuh, mau dibawa kemana pasiennya? Walaupun kami terus berupaya untuk menambah tempat tidur isolasi, tempat tidur ICU, kami terus berupaya. Tapi kalau jumlah pasien baru meningkat tajam, ini sangat membahayakan ya, dibandingkan dengan jumlah tempat tidur rumah sakit yang disiapkan. Maka itu saya mengajak masyarakat, mari kita pahami nih bahaya ini. Kalau sampai ada yang sakit terus tidak dapat rumah sakit, ya apain ini? Tolong deh kita jaga ini agar ya kasus jangan bertambah lah, jangan sampai drastis begitu bertambahnya. Caranya kan tentu di hulu ya, kita disiplin semua. Kalau semua disiplin, ya menerapkan protokol kesehatan, kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga keluarga kita, kasusnya tidak akan setinggi ini naiknya. Jadi mari ini kekhawatiran ini kita rasakan bersama. Ya, jangan sampai ada korban-korban baru ya, karena kekurangan tempat tidur di ruang perawatan, tempat ICU tidak ada. Ya kami sudah berupaya maksimal ini untuk merawat dan ya melindungi ya semua masyarakat yang kena COVID. Tempat vaksinasi bagi tenaga kesehatan terbagi menjadi 2 jenis, yakni vaksinasi di tempat mereka bekerja masing-masing dan vaksinasi massal. Setelah mengikuti vaksinasi tahap pertama, para peserta selanjutnya akan kembali mengikuti vaksinasi tahap kedua.